Halo, selamat pagi Breaker Mania. Ya, nampak di depan hasil pengukuran SWR dengan nano vektor ya. Nampak di depan angka hasil pengukuran di nano vektor 1,04, 1,06. Ya, mungkin lebih jelas seperti ini. Mungkin Anda ingin tahu anten apa yang kami sedang ukur ini, ya, simak terus di next video ya. Ini nampak di monitor sebuah nano vektor terukur dengan ukuran di rentang 1,0403 di kisaran 1, nampak segitiga warna kuning di bawah, mentok di kurva bagian bawah ya. Penasaran seperti apa antennya? Yuk kita simak terus di next video. Ya, pemirsa, tingginya pertanyaan dari netizen tentang antena LIDI. Seperti apa hasil ukuran SWR dari antena LIDI ini? Banyak muncul pertanyaan di komentar di video kami di sebelah. Maksudnya tetap di channel ini juga. Ya. Di konten sebelumnya sudah kita dokumentasi, kita videokan seperti apa wujud antena LIDI dan cara membuatnya. Namun banyak netizen yang mempertanyakan seperti apa hasil nilai SWR dari antena LIDI. Mungkin penjelasan tentang antena LIDI ini baik yang masih kita bikin maupun yang sudah kita demokan, gunakan, pakai, bisa Anda simak di video lainnya di channel ini. Khusus di sini saya akan mendokumentasikan atau memvideokan hasil nilai SWR dari antena LIDI ini. Antena LIDI ini sepanjang kurang lebih 37 cm, dibuat dari bahan bekas ya, dari inner sebuah kabel RG58. Nampak di layar seperti ini. Kita gunakan stick bekas dari ujung sebuah pancing, alat pancing, karena tanpa bantuan alat pancing ini kabel atau inner RG58 ini sulit untuk berdiri seperti ini. Bila yang Anda ingin membuat anten LIDI ini, Anda bisa gunakan apapun sebagai penyangganya, boleh dari kayu atau bahan-bahan plastik, dimana memungkinkan inner sebuah kabel RG58 ini bisa berdiri. Ya, wujud dari dekat seperti ini. Ya, untuk demo pemakaian sudah ada di video-video lainnya di channel ini, Anda bisa cari. Jadi untuk Anda yang baru melihat video ini, Anda bisa subscribe untuk update penjelasan-penjelasan lainnya tentang eksperimen anten lainnya. Oke, di sini saya akan memperlihatkan hasil nilai SWR antena ini ya, yang bekerja di ring VHF di rentang 140 hingga 150 MHz. Karena dari ukuran kami, antena ini bekerja di rentang yang cukup lebar. Cuman
pada kurva Anda bisa kondisikan bermain di ring mana yang sangat-sangat kuat atau tajam. Oke, di depan sudah ada alat ukur SWR, display, nanovektor ya. Kita akan koneksikan dengan alat ini. Simak terus, panteng terus seperti apa nilai SWR anten lidi tadi. Oke, ditunggu, kita akan siapkan. Ya, baik, di sini sudah terkoneksi ya antara anten dengan alat ukur nanovektor. Mungkin Anda perhatikan ujung dari jumper ini ya. Nah, ini sudah terhubung dengan sebuah antena lidi tadi. Seperti ini. Ini sebuah jumper yang terhubung dengan alat nanovektor. Sekilas mungkin akan saya jelaskan apa yang perlu Anda perhatikan di sini. Ya, di sini ada kurva berubah warna kuning. Nah, ini yang menunjukkan kurva SWR nantinya. Di ring berapa bisa diterwakili di sini. Nah, kebetulan ini anten masih posisi belum diberdirikan. Nah, jadi nilainya masih tidak stabil di angka yang kita akan lihat nanti. Berikut di sini ini ring frekuensi. Mungkin agak kurang jelas ya. Oke, hanya untuk sekilas pengetahuan kita semua. Anda fokus di kurva yang warna kuning, di mana nanti akan menunjukkan ketajaman dari antena lidi tadi. Dia bekerja di frekuensi berapa. Di sini ada kotak-kotak, di mana ini mewakili angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya ke atas. Sudah menjadi rahasia umum, sebuah anten itu wajib hukumnya untuk matching di angka 1, sekian. Jangan sampai di level 2. Karena ini bila di angka level 2, jelas anten tersebut tidak akan bekerja dengan baik, menghasilkan banyak noise tentunya. Oke, menjawab pertanyaan banyak netizen tentang nilai SWR dari antena lidi, kita akan cek bersama. Anda tetap perhatikan di warna yang kuning ini. Jangan lupa, untuk Anda yang baru melihat, Anda bisa subscribe untuk update video-video berikutnya. Oke, saya kondisikan anten dalam posisi berdiri ya. Ini saya ambil, nampak di kiri. Kita akan ukur dan lihat bersama-sama seperti apa. Ya, sudah ada pergerakan. Nah, anten kita kondisikan berdiri ya. Seperti ini. Sudah berdiri. Sudah nampak di layar sebuah nanovektor. Dia sangat tajam di ring berapa, kita akan cek ya. Nanovektor ini sangat peka ya. Bila kita ada ground atau tangan kita juga mengandung listrik ya. Ada ground, kita mendekat, kurva akan berubah. Bila kita menjauh, dia akan berubah seperti itu. Anda perlu lihat di sini. Kita akan ukur berapa nilai SWR dari anten ini pada posisi masih berdiri ya. Ini ya, saya pegang di tangan pada posisi agak miring ya. Kita akan geser lambang segitiga
di ring berapa dia paling matching. Tuh Anda perlihatkan, lihat yang bergeser. Saya akan menjauh. Nah, nampak di layar dia masih agak tinggi ya di ini. Kita akan geser lagi, kita akan cari tahu di ring berapa. Dengan posisi antena LED ini saya pegang seperti ini. Oke. Anda perhatikan lagi di layar nanovektor, atau mungkin lebih tepatnya Anda tetap fokus di lambang segitiga ya. Ya, kita baca di sini ternyata dari hasil pengukuran nanovektor ya, dia sangat matching. Mungkin saya pakai bantuan LED ya. Ini Anda bisa lihat di sini, atau saya bacakan. Dia matching di 1,01 ya. Di ring 146.200. Jadi ring sebelah kiri ini 140, ring sebelah kanan ini 150 di sini. Nah, di sini dia bertengger di paling ceruk yang paling dalam dengan nilai 1,0, ya ini bergerak ya, 1,0115, 1,14, karena tangan ini nggak bisa start diam ya. 1,15 di ring frekuensi 146,200 MHz. Jadi intinya antena ini bisa digunakan di ring yang cukup lebar, hanya dalam saat penggunaan menyesuaikan sudut kemana antena ini kita gunakan. Jadi bila mereng ke kiri, dia akan berubah nilai ring yang digunakan. Bila di ring atas atau di ring bawah, Anda tinggal menggeser-geser seperti ini. Nah, jadi intinya seperti itu. Poinnya, antena ini kami buktikan ya, dengan SWR ini dia matching di nilai SWR 1, sekian di ring yang cukup lebar. Intinya itu. Jadi bagi Anda yang bertanya sebelumnya, kenapa kok tidak diukur lewat SWR, hasilnya seperti apa? Nah, di video inilah saya menjawab pertanyaan dari Mas Tah atau breaker yang paham tentang SWR dan sebuah antena. Jadi antena ini cukup sederhana, namun cukup peka dan bisa menjangkau posisi point to point yang sangat jauh, tentunya dengan kondisi yang terbuka. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dan lain-lain bisa Anda sampaikan di kolom komentar. Anda tanyakan apapun yang berkaitan dengan antena LED ini, tentunya akan kami jawab. Di sini pembuktian secara analizer sudah kita tampilkan. Jadi kita membuat sebuah antena tidak asal menggunakan lewat rumus pengukuran, namun tetap melalui tahapan analis nanovektor ini. Jadi tetap menggunakan acuan SWR dengan tujuan untuk keamanan perangkat yang kita gunakan. Terima kasih atas waktu Anda menonton channel ini. Mungkin tentang bagaimana cara membuat antena LED ini Anda bisa cari di video-video di channel ini, banyak di situ sudah kita bahas, baik ukurannya secara ukuran dan cara bikinnya dan serta bahannya.
Terima kasih, jangan lupa subscribe Anda untuk update di video-video berikutnya agar tidak ketinggalan. Terima kasih, selamat siang.